ada nggak advice selama ini yang diarahkan oleh banyak kreator-kreator atau orang untuk tentang olahraga yang sebenarnya salah atau Aduh, yang masih ya miskonsepsi banyak. gitu? Ya, ada. Yang sekarang juga lagi banyak banget gue lihat di konten-konten kreator adalah kalau lu mau ngurangin lemak lu mau kurus jangan lari tapi jalan. Ya, itu maksud saya tadi. Itu miskonsepsi banget. Jadi gini, eh yang namanya fat burning sama fat loss is a whole different thing. Fat burning itu kita ngomongin olahraganya. Jadi saat kita bergerak untuk olahraga itu, energi yang kita pakai untuk bergerak barusan itu datang dari mana? Datang dari lemak atau dari gula kebanyakan. Jadi kan kita tuh kan ada dua zat, gini sebenarnya ada tiga zat yang bisa dipakai jadi energi, tapi most of it datang dari dua. Antara nggak dari karbo, ya glikogen, gula darah, atau dari lemak, trigliserid bisa bentukannya. Nah, kalau kita mau make gula sama make lemak itu caranya beda. Kalau kita mau olahraga yang sifatnya banyak make lemak, itu kita pilih yang santai memang. Kita pilih jalan atau lari tapi pelan larinya nggak terlalu ngos-ngosan. Kalau kita mau pakai dari gula, kita memang bisa pakai latihan yang sifatnya lebih berat atau high intensity. Tapi gini, kita bicaranya tuh proporsi. Kalau misalnya let's say tadi kita jalan kan santai ya, artinya brisk walking gitu, jalan cepet. Mungkin 80% energi yang kita pakai akan berasal dari lemak. Gulanya mungkin cuma 20%. Dibandingkan kalau kita wah lari ngebut gitu ya, mungkin jadi dibalik, 20-nya mungkin dari gula. 20 dari lemak, 80 dari gula. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita mau fat loss, nah ini kita mau kurus, kita mau bikin tubuh kita lebih singset, lebih nggak banyak lemaknya. Kan balik lagi kan ngomongin soal keseimbangan kalori. Kalori yang kita bakar sama kalori yang kita makan banyakan mana? Kalau kita ngomonginnya tadi, let's say kita bakar misalnya contoh sehari-hari dengan kerja, olahraga gitu ya. Misalnya let's say 2000 gitu ya. Yeah. Nah, yang kita makan 2500, mau kita latihannya fat burning apa segala macam nggak bakal hilang lemaknya, nggak bakal kurus kita. Dan kalau kita hitung kalorinya, berarti kan kita pengen kalori banyak dibakar dong. Jalan setengah jam sama lari setengah jam, gedean mana sih kalorinya? Lari dong. Pasti lari dong, karena kan lebih ngos-ngosan, lebih berat energi yang dibakar kan lebih banyak. Jadi bisa dibilang begini, kita mungkin dengan berlari ngebakar lemaknya cuma 20%, tapi dari sekian ribu kalori. Misalnya contoh gitu lebih-lebihin ya, biar gampang nangkepnya. Sementara kita berjalan kaki, mungkin memang iya proporsi lemak yang dibakar 80%, tapi cuma sekian kalori doang kecil. At the end of the day begitu dihitung matematik, lebih ngedukung mana untuk ngebakar bikin kalori lebih banyak dibakar? Yang lari lah. Ya. Jadi itu yang orang banyak mikir karena berarti kalau gue mau fat loss, gue mesti fat burning. Tidak. Kita bisa melakukan fat loss dengan melakukan olahraga yang sifatnya nggak fat burning. Ditambah lagi kalau kita olahraga yang sifatnya nggak fat burning tadi kayak lari gitu kan, yang dia lebih sugar burning. Begitu beres selesai latihan tuh ada afterburn namanya. Tadi yang di awal gue sempat ngomong soal tidur itu. Iya. Di situ metabolisme berjalan dengan bahan bakar lemak. Jadi lemaknya kebakar di situ. Jadi kalau ada yang bilang, tapi dok kan kalau olahraganya lari yang dibakar gula. Pas lagi lari iya, tapi selalu istirahat. Berjam-jam ke depannya lemak lu dihabisin sama gula sama badan lu. Karena dia butuh kalori banyak kan tadi kan, dan dia tadi ada afterburn kan. Jadi tidak, kalau ada yang bilang lari tidak membakar lemak, tidak mengurangi lemak, banyak banget orang kurus gara-gara lari. Iya. Atlet lari ya. Atlet lari mana ada yang segede genset Alpha Midi coba? Gak ada, pasti kurus-kurus kan segini-gini, kecil-kecil atlet lari. Jadi otak kita itu ada yang namanya lobus frontalis. Itu adalah hubungan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu lebih kepada yang namanya sikap yang sifatnya kepandaian yang hitung-hitungan, matematik. Otak kanan itu lebih kepada yang art, seni, keindahan, ya. Nah, dihubungkan oleh lobus frontalis. Nah, kalau orang terlalu banyak melakukan nonton pornografi, melakukan onani, apa yang terjadi? Kan ketika itu timbul enak, ya kan? Onani, pornografi. Tapi karena kecanduan, diguyur tuh namanya otak itu dengan yang namanya hormon dopamin, hormon cinta. Nah, si dopamin yang terlalu banyak itu mengakibatkan apa? Kan kalau sudah melakukan hubungan seks saja atau sudah kita lemes. Kita rileks, ngantuk, pengen tidur. Akibatnya si otak itu karena sudah kepenuhan, dia lemes dan tidak bisa berpikir lagi sambungan itu.
Akibatnya apa? Orang itu tidak bisa melakukan planning, rencana ke masa depan. Oke. Orang itu tidak bergairah lagi melihat tantangan-tantangan. Makanya generasi-generasi sekarang menjadi generasi yang lemot, cara berpikirnya juga jadi jelek. Iya. Yang ngepikirnya cuman bagaimana bagaimana gambar-gambar porno, bagaimana yang wanita Korea, Jepang, Amerika. Yang mikirnya kayak gitu. Akhirnya kualitas kerja menurun. Semangat hidup Motivasi juga kerja menurun. menurun. Ya. Dan yang paling kita takutkan adalah mereka tidak bisa memutuskan sesuatu hal dengan wise, dengan bijaksana. Mereka akan memutuskan dengan dengan berkabut apa ya namanya tuh. Jadi nggak bisa tegas, nggak bisa memberikan solusi gitu loh. Orang-orang seperti itu kadang-kadang matanya menerawang gitu loh, banyak melamun karena sudah terdiguyur oleh dopamin tadi. Bahkan mengambil keputusan saja berat Berat. karena untuk nonton itu kan kita sebenarnya harus mengambil keputusan nonton Yes. nonton atau enggak gitu. Makanya Karena dia sendiri udah berkabut, Iya. ya adiktif. Tapi kan dok, kita ini belum nikah. Boleh nggak onani? Boleh aja, sepanjang tidak berlebihan ya oke. Belajar, seminggu sekali oke, kalau udah oke. Tapi kan itu kan saya takut juga itu dosa. Iya, Ya. tapi ketimbang kamu melakukan hubungan seks, kita kan dalam hidup harus memilih nih. Ya, yang mana yang berbahaya, yang mana yang nggak terlampau berbahaya. Kalau kamu sebenarnya kalau bisa kamu seks itu kan energi, mengalihkan energi itu kamu lebih banyak naik gunung, kamu lebih banyak olahraga, kamu lebih banyak membaca hal-hal yang berkaitan misalnya tentang finansial ya. Saya sekarang meskipun saya dokter saya banyak belajar tentang finansial. Finansial, ya. Karena menurut saya itu yang kadang-kadang anak-anak itu kurang, apalagi Gen Z sekarang. Iya. Hidup lebih besar pasak daripada tiang, tidak mau menabung, tidak mau investasi, sehingga di masa tua itu menjadi mereka menderita. Saya nggak mau, ya saya juga nggak mau. Nah itu kan kalau kita banyak belajar itu, otak kita kan menjadi energinya habis untuk itu, keinginan untuk onani, keinginan untuk nonton pornografi menjadi berkurang. Karena juga orang-orang yang melakukan itu atau kayak konteksnya orang yang malas karena mereka sendiri tidak punya tujuan, Yes. that's why wasting waktunya Iya. untuk hal-hal yang kurang berguna. Betul gitu. sekali, itu yang harus kita perhatikan. The worst advice yang pernah dokter dengar. Ukuran menentukan kepuasan seks. Itu adalah mitos yang sampai orang-orang disuntik-suntik lah dengan macam-macam silikon dan sebagainya, sampai orang-orang nyari ke Papua, nyari lintah ke sana, nyari apa untuk memperbesar, padahal itu bukan. Ya, apalagi wanita kan kita sudah bahas. Kepuasannya bukan pada physically tetapi lebih kepada yang namanya emosional, lebih banyak hal-hal yang bersifat romantis. Ya, bahkan beberapa yang saya menemukan orang yang dibesar-besarkan gitu, perempuannya malah kesakitan, saya tidak menikmati hubungan seks. Bahkan beberapa minta supaya suaminya dikecilin lagi. Ada, lebih gila kan? Iya. Berarti selama ini stigma orang juga salah ya. Stigma orang selalu berpikiran seperti itu. Karena apa? Mereka terlalu banyak melihat film-film biru. Yeah, Membanding-bandingkan pada orang-orang Afrika, Yeah. membandingkan pada orang-orang yang kayak gitu. Ya mereka, Anda tahu sebenarnya mereka itu. Sebenarnya ukurannya sama-sama aja, tapi ketika mau di-shoot, kaca pembesar yang dipakai ke situ. Di zoom. Iya, di zoom. Ya tenang aja dibesarkan. Karena sebenarnya Iya. juga mereka ukuran-ukurannya ya, kita Iya. kan ada standar ukuran ya. Orang Rusia berapa, orang Afrika berapa, orang Arab berapa, orang Indonesia, orang Taiwan berapa. Akan ada. Sebenarnya ukurannya nggak jauh-jauh beda banget. Dan ada studi juga ya dok yang Ya, bilang ada studi. katanya kayak orang-orang yang mungkin menengah ke bawah suka yang lebih gede Ya, gitu tuh. kayak untuk kan banyak juga wanita-wanita yang mencari apa supaya payudaranya besar, terpaksa harus operasi dan sebagainya ya. Ya, itu kan selera. Ya. Kalau orang-orang yang penelitian juga yang blue collar, yang orang-orang yang levelnya lebih tinggi itu lebih menyukai payudara-payudara yang kecil karena Ya. mereka merasa tidak didominasi. Benar. Dan merasa si perempuan itu lebih smart. Tapi kalau pada wanita-wanita ya pria-pria yang buruh ya, pria-pria pekerja kasar, itu penelitian ya. Mereka lebih suka pada wanita-wanita yang payudaranya besar. Itu penelitian. Mungkin Ya. karena tontonan juga kali ya. Seperti itu. Jadi mereka lebih suka mungkin penyanyi-penyanyi yang ya boleh dibilang yang payudaranya besar dan sebagainya, itu lebih menyenangkan buat mereka. Jadi tapi sebenarnya itu ya faktor fisik itu juga sangat tergantung pada intelektual mereka. Tergantung pada bagaimana mereka mindset mereka juga gitu loh. Ya.
Nah, bagaimana korelasi antara olahraga kepada tidur dan apakah olahraga berlebihan juga tidurnya juga berkualitas atau Oke. olahraga biasa aja justru bisa tidur kita juga berkualitas? Oke, pertanyaan yang bagus. Dan sebetulnya kalau saya cuma jelaskan dalam satu kalimat aja bilang, olahraga itu sama dengan tidur yang berkualitas. Oh, really? Yes. Tetapi olahraga kalau kita bicara gerak fisik, ya cuma gerak fisik aja, ya itu kan akan menggunakan baterai tubuh kita. Iya. Nah, pada saat baterainya sudah cukup low, akan muncul sebuah notifikasi sinyal tubuh bahwa hey, ini saatnya beristirahat. Dan tubuh akan lebih mudah tidur pada saat badan itu sudah cukup capek. Ya. Ya kan? Tapi banyak di luaran sana yang sudah sangat terlalu capek tapi nggak bisa tidur. Meskipun badannya sudah capek banget. Nah, salah satu alasannya adalah mereka meskipun capek, badannya itu tidak dalam kondisi rileks. Capek itu tidak sama dengan rileks. Sedangkan untuk tidur kita perlu kondisi rileks. Banyak orang yang berada dalam kondisi capek, tapi secara sistem saraf itu masih berada di action mode. Sehingga sulit banget untuk tidur. Pada saat badan sudah di atas kasur, pikiran itu masih berisik. Iya. Tubuh itu juga nggak nyaman. Karena belum rileks, kita belum melakukan yang namanya down regulate. Meregulasi sistem saraf supaya dia itu lebih tenang, lebih kalem, siap diajak tidur. Jadi capek yang sehat Iya. itu mempermudah proses tidur. Dan kalau kita lihat dari segi olahraga, semua jenis olahraga berkontribusi positif terhadap seluruh parameter tidur. Ya, dan yang saya maksud dengan seluruh parameter tidur itu adalah proses untuk bisa tidur, kedalaman tidur, frekuensi terbangun tidur, total durasi tidur, semua itu akan mendapatkan impact positif dengan kita melakukan olahraga. Seperti itu. Tapi kembali lagi olahraga ini atau training ini itu perlu yang terstruktur. Nah, terstruktur itu artinya apa? Kita tahu untuk kondisi kita saat ini dosis yang optimal berapa. Iya. Karena banyak orang yang suka ngegas. Udah tahu kondisi saat ini sedang kurang bagus, digas, latihannya diberatin. Tapi justru malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena menjadi terlalu capek. Kita perlu paham untuk saat ini dosis yang sesuai di kita itu seberapa bagusnya. Iya. Kan the dose makes the poison. Olahraga itu sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata stres, training, workout itu adalah physical stress. Tapi physical stress ini bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Tergantung dosisnya. Jadi pada saat kita melakukan olahraga dengan terstruktur, itu akan berdampak positif. Tapi kalau kita olahraganya tidak terstruktur, tidak ada program yang jelas, volumenya terlalu besar dan terlalu sering, tidak mengikuti kemampuan recovery kita saat ini, ya ini akan menjadi stres di tubuh kita. Seperti itu. Tadi aku sempat tertarik sekali ketika tiba-tiba Mas Vishal ngomongin tentang ketika kita tidur karena kita capek, kenapa kadang mata kita tidak bisa tertutup karena kita masih di action mode kan. Yes. Nah, dari action mode ini sebenarnya apakah ada teknik simple untuk kita bisa memanage energi? Karena aku ngerasa ketika kita action mode, kita ada energi yang sebenarnya belum selesai di sana gitu. Yes. Ada perasaan yang dimana kita pengen buka HP lagi, padahal kita udah ngantuk, udah lelah, tapi malah tidak bisa tutup mata ini gitu. Nah, di situ kan kembali lagi kita waktu bicara di the first question. Kita itu berada di zaman yang memaksa kita untuk yuk stay connected. Ya. Yuk jangan sampai ketinggalan. Nah, kita harus kalau kita bicara dari konteks teknik apa sih yang bisa kita lakukan supaya pada saat kita mau tidur lebih rileks, ya luangin waktu untuk down regulate. 30 menit sebelum tidur ya tenangkan diri. Nah, tenangkan diri di sini bukan berarti tidak boleh menggunakan gadget ya. Oh gitu? Aku Ya. kirain memang benar-benar lepas gadget, masukin ke laci. Gini Bilal, kita itu suka banget menyalahkan orang atau menyalahkan benda. Iya. Yang problemnya kan gadget enggak. Yang problem itu keputusan kita. Gadget itu netral dan ini juga sudah ada studinya. Iya. Studi ini yang saya sebutkan adalah studi ini melihat bahwa gadget yang kita gunakan sebelum tidur dari segi blue light itu sebetulnya kalau memundurkan jam tidur itu maksimal 10 menit. Ada 10 sampai 11 studi yang sudah menemukan bahwa penggunaan
gadget sebelum tidur dari konteks blue light-nya itu hanya memundurkan maksimal 10 menit. Nah, saya nggak tahu 10 menit itu apakah sangat signifikan atau ya cuma 10 menit doang. Iya. Nggak usah dilebih-lebihin. Iya. Yang dari konteks penggunaan gadget yang mengganggu tidur itu sebetulnya keputusan kita to be engaged with the content. Bukan kontennya juga ya, keputusan kita untuk ya udahlah, udah satu episode beres, next episode deh, Iya. next episode deh, dan itu keterusan. Jadi saya selalu bilang ke klien bahwa hey, jangan salahin gadget dong, gadget itu netral. Sama kayak pisau itu bisa dipakai untuk motong sayuran atau membunuh orang. Tergantung si pelaku. Nah, gadget pun juga seperti itu. Saya pribadi sebelum tidur ritual saya nonton. Oh gitu. Yes. Tapi karena saya tahu jam tidur saya itu berada di range jam berapa, ya saya sesuaikan. Jadi sebelum tidur saya nonton. Nonton apa ya? Apapun yang ada di Netflix, ada di Prime, ada di Apple TV, apapun itu saya nonton. Karena buat saya nonton itu relaxing. Oh, oke, menarik. Menarik. Relaxation di setiap orang berbeda. Iya. Dan choose whatever is convenient for you. Ada untuk sebagian orang berdoa malam is relaxing, silahkan. Iya. Ada sebagian orang nonton is relaxing, lakukan. Ada untuk sebagian orang ngobrol sama pasangan is relaxing, please do it. Yang non-negotiable adalah relaxation sebelum tidur. Metodenya silahkan cari yang paling gampang, kecuali obat sama alkohol. Iya. Iya. Karena itu ada efek samping yang bisa memperburuk kesehatan. Jadi non-negotiable-nya adalah down regulate yourself. Iya. 30 menit atau 1 jam sebelum tidur. Caranya apa? Silahkan, terserah ya. Dan pada saat tubuh sudah siap diajak tidur, tidur itu datang sendiri. Seperti itu. Iya, iya. Menarik. Karena rata-rata yang nonton Suara Berkelas itu di DM aku sebelum tidur. Oke. Jadi mereka biasanya nonton di Spotify atau YouTube atau di Apple Podcast. Itu katanya, Kak Bilal, aku sering dengerin Suara Berkelas sebelum tidur. Atau Oke. kalau di kacamata aku ketika Mas Fisher bilang tadi, berarti itu bisa jadi momen relaxation mereka. Dengerin 2 orang ngobrol tentang tidur sebelum mereka tidur misalnya. Itu juga bagian dari relaxation kan. Kayak even, Tergantung konteks di mereka. Nah, buat mereka dengerin podcast itu relaxing atau enggak? Ini semua kembali lagi ke database mereka. Iya, iya, iya. Kalau di database saya as of now, Bilal, meditasi buat saya saat ini itu tidak relaxing. Meskipun on paper disebutin kalau mau relax ya meditasi. Tapi buat saya it's not relaxing. Oke. Buat saya lebih mudah relax kalau sedang nonton. Nonton. Nah, I choose to watch konten karena itu relaxing, tidak meditasi. Mungkin nantinya bisa membuat saya relax, tapi as of now meditasi buat saya itu tidak cukup merilekskan. Nothing against mereka yang suka meditasi, silahkan aja. Jadi kembali lagi ini akan sangat tergantung person to person. Yep. Kalau misalnya yang DM Bilal itu sebelum tidur bilang, oh dengerin podcast relaxing, oh I'm happy for them. Iya, iya. Siapa jadi Suara Berkelas bisa menjadi kayak pengantar tidur, tidurnya lebih relax ya kan? Iya, iya, iya. Obesitas katanya keturunan, kata orang ya, atau kata studi mungkin. Tapi apakah cocok loginya seperti ini? Mungkin keturunan itu sekitar 10%, 90% lagi yaitu keturunan habitnya dari keluarganya yang suka makan manis. Anaknya juga suka makan manis. Apakah itu make sense? Menurut gue 100% sih. Malah menurut gue 100% gitu? karena habit ya. Contoh kenapa? Oh gitu, oke. Kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena kan kita bisa ngelihat kalau seandainya itu karena genetik, berarti persentase jumlah orang yang obesitas itu akan tetap sama dari masa ke masa karena itu genetik. It's genetic based. Contohnya bilang kalau seandainya suatu genetik itu bilang ada 5% di populasi. Dari masa ke masa, it will be 5%. Karena itu genetic based. Tapi kalau karena lifestyle, itu akan meningkat seiring dengan perubahan lifestyle itu. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi obesitas, seberapa banyak persentase orang obesitas zaman dulu dibanding sekarang. Sekarang itu hampir 50-60% kalau tergantung dari data-data yang mana kita lihat ya. Contoh kayak kemarin data Kemenkes yang ada Kemenkes ngerjain free medical check-up. Begitu mereka ngelihat wanita-wanita Indonesia, hampir 60% itu overweight dan obesitas. Kalau sana itu karena genetik,
berarti zaman dulu itu harusnya 50-60% wanita Indonesia itu obesitas, tapi kan kagak. Oh iya. Berarti kan ada environmental factor di situ. Berarti ada faktor lingkungan, which is karena perubahan pola makan dan pola hidup kita kan. Faktor lingkungan. Yes, berarti ya betul. Menurut kalau abang bilang 90% karena faktor lingkungan, 10% genetik, ya itu masuk akal, sangat-sangat masuk akal. Aku tadi tidak berani menanyakan itu, aku kira memang sudah jadi faktor genetiknya kalau sisi obesitas atau penyakit-penyakit No, lainnya. ya, kalau menurut gue sih enggak, karena kan kelihatan perubahan. Mungkin selama ini aku tidak terlalu tahu tentang sisi penyakit atau makanan yang membuat kita gampang sakit dan segala macam ya. Sebenarnya selain ultra processed food, kita juga sering mendengar makanan-makanan yang dijanjikan bikin kita sehat ketika sarapan pagi. Kayak dengan kamu sarapan ini, kamu makan lebih sehat gitu. Tapi bukan makanan alami, misalnya. Let's say kayak roti gandum atau apapun itu. Apakah itu benar? Dan apakah itu bagian dari marketing juga atau gimana harusnya? Menurut gue sih ya itu definitely bagian dari marketing ya. Definitely bagian dari marketing. Kenapa? Karena kan nomor satu, itu bukan makanan umum kita sebagai orang Indonesia untuk konsumsi roti gandum. Karena gandum itu nggak tumbuh di Indonesia kan. Gandum kan datang dari negara-negara subtropis. Tapi anehnya kita itu adalah salah satu konsumen gandum tergede kan. One of the loh. Yeah. Jadi ya definitely karena ya marketing sih. Yes. Yep. Even kayak aku lupa lagi namanya, kayak makanan yang untuk orang diet yang kayak bar-bar gitu ya. Protein bars dan Protein segala bar macam. gitu. Iya, menurut gue sih lagi-lagi kita harus lihat komposisinya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu apakah itu ultra processed atau bukan, look at the composition, lihat komposisinya. Lihat apakah banyak bahan campuran, contoh kayak emulsifier lah, pengawet inilah, pewarna inilah, dan segala macam itu kan kelihatan di komposisinya. Begitu makin banyak itu ya makin proses. Jadi bagi gue, kita makan suatu makanan yang komposisinya itu paling dikit. Contoh kita makan telur ya telur gitu. Kalau gue makan telur ya gue goreng telur, kasih garam dikit. Berarti kan komposisinya adalah garam dan telur. Yep. That's good. Yep. Ya kan semua natural kita masak. Ya konsumsilah makanan-makanan seperti itu. Telur ya telur, ayam ya ikan ya ikan, daging sapi ya daging sapi. We can see it. Itu. Tadi di awal juga sempat menyinggung tentang walaupun tinggal di luar negeri, Bang Veles juga balik ke kampung kan yang Ya. di Sumatera Utara tadi. Mungkin kalau kita ngomongin kata-kata kampung, orang-orang dulu kayak kakek nenek kita mungkin bisa lebih awet atau hidupnya bisa di atas 80-90 tahun ya. Balik ke kata kuncinya faktor lingkungan juga gitu. Mungkin mereka konsumsi yang makanan yang di belakang rumah tuh ada ayam ya, dipotong sendiri, telurnya diambil sendiri, dibikin sendiri, sayur-sayuran juga di taman, di tanamannya sendiri, dipetik untuk dimasak lagi gitu. Tapi sekarang transisi di mana ultra processed food atau makanan-makanan yang instan juga gampang sekali masuk ke kampung ya. Apakah itu habit yang sudah mencuci otak banyak orang bahwa ya Iya. udah ngapain lagi yang susah-susah gitu, harus tanaman sendiri. Banyak. Maksudnya salah satu adalah kita itu ngelihat bahwa ultra processed foods itu keren. Oh iya. Ya kan, jadi kalau gue ngobrol-ngobrol dan gue ngelihat ya, maksudnya dari staff gue dan segala macam, kalau mereka ke warung dan beli, kalau seandainya anak-anak itu nggak dikasih makanan yang paketan segala macam itu, merasa tuh kurang keren gitu loh, kurang kayak sekarang kan mereka dianggap rendah. Jadi ada faktor ya itu jago marketingnya mereka ya, maksudnya itulah jagonya marketing mereka, men. They're making bahwa makanan package itu cool gitu loh. Kalau lu nggak makan itu lu nggak cool. Iya. Jago sih, itu harus Iya. diakuin. Aku penasaran. Karena ini pertanyaan yang aku tanyakan dari aku SMA kayaknya ya. Aku dulu sempat iri sama teman-temanku yang tingginya di atas aku 10 cm gitu ya pas aku SMA ya. Terus aku ngejudge mereka, wah lu enak lu orang kaya, waktu kecil lu gizinya tercukupi sekali mungkin ya. Tapi apakah make sense kalau misalnya aku balik lagi ke fase aku 17 tahun, aku memperbaiki pola makan aku olahraga lebih rajin, apakah tinggi aku bisa di atas 10 cm dibandingkan sekarang? Kalau dari sisi studi yang ada ya, nutrition itu definitely plays a factor ya. Apa yang kita konsumsi, contohnya kalau dari sisi tinggi sih protein hewani itu udah pasti kelihatan sekali korelasi sekali dengan tinggi badan. Paling jelas adalah ada satu studi yang menarik, mereka tuh bandingin orang-orang Eropa Utara dengan Eropa Selatan.
Jadi kan kalau kita ngelihat orang-orang Eropa Utara yang Scandinavian country, Denmark lah, terutama Belanda, terus Denmark, Sweden, itu segala macam yang Eropa Utara, Jerman versus orang-orang yang Eropa Selatan, Spanyol, Portugal, Italy dan segala macam. Kenapa ada discrepancy dari sisi tinggi badan? Kenapa orang utara itu lebih tinggi daripada orang selatan? Ternyata mereka ketemu. Kemungkinan besar yang paling menjelaskan adalah orang-orang Eropa Utara itu konsumsi protein utama mereka itu dari dairy, dari susu, keju dan segala macam itu. Sedangkan Eropa Selatan majority pada saat itu mereka itu dapat dapat proteinnya dari plant protein, wheat, dari gandum. Iya. Ya, jadi kan bisa ngelihat ya, orang Italia itu makan pizza, terus pasta. Jadi mereka itu predominantly adalah starches. Sedangkan orang Eropa Utara predominantly meat and dairy. Jadi kelihatan perbedaannya. Terus ada teman baik gue sih di di New Zealand. Mereka tuh imigran dari Uganda. Oke. Jadi suaminya pendek, istrinya tingginya sama kayak gue, istrinya. Terus kan sama-sama orang Uganda. Terus gue nanya, jadi gimana background keluarga lu? Maksudnya background tribe-nya, sukunya gimana? Iya. Terus teman baik gue ini yang suaminya, mereka itu datang dari area yang kebanyakan pertanian. Jadi nanam-nanam dan segala macam ya. Terus tribe dari istrinya itu datang kebanyakan dari penggembala. Oke. Jadi mereka itu makan banyak darah, jeroan, pokoknya semua yang itulah. Dan bisa kelihatan bang, suaminya segini gua, Iya. istrinya satu kepala sama Iya, gua. Iya. Dari maksudnya percakapan-percakapan itu very interesting dan benar. mereka itu cerita ke gua. Ini kan istrinya setinggi gua. Keluarga dari istrinya, abang-abangnya itu, 2 meter semua Yeah. Dan tribe dari situ semua tinggi-tinggi. Nah jadi kan dari situ kita bisa ngelihat ternyata animal protein itu plays a factor. Sangat-sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan tinggi. Iya. Iya, apalagi Gak kalau semua sih, maksudnya mungkin genetik ya mungkin ada ya, tapi ya nutrition juga plays a factor gitu. aku sempat ingat ada temanku yang dia dari Aceh juga. Aku ingat kita berpisah itu di SMP. Kemudian dia berangkat ke Australia bareng keluarganya karena orang tuanya harus studi di Australia. Pas dia balik fase dia kuliah, dulu kita sejajar. Sekarang dia 190. Oh damn. Ya itu kayak apa yang terjadi? Apakah aku tertinggal karena aku tinggal di sini? Apa yang kamu makan di Australia sana gitu? Iya bisa jadi karena kan di sana susu, keju, maksudnya meat, daging itu ya. Bisa jadi. Yes. Iya. Sebenarnya rokok itu pengaruh nggak sih ke kulit kita, ke rambut kita? Bisa share nggak fun fact-nya? Banget pengaruh berdampak nikotinnya di dalam badan, tar segala macamnya lah, bahan-bahan toksik itu kayak gitu. Dan fun fact-nya nikotin itu dia akan studinya dia akan mengendap di folikel rambut, di akar rambut kayak gitu. Itu akan mengganggu sekali pertumbuhan rambut. Makanya orang yang merokok itu akan persentasenya lebih besar, dia akan mengalami kebotakan cepat, apalagi dia ada genetiknya kayak gitu. Dan uban pun juga kayak gitu dari radikal bebas yang dihasilkan si rokok itu kayak gitu. Jadi biasanya tuh yang perokok pasif ngirupin radikal bebasnya tuh asap-asapnya, CO2-nya itu kan ROS tuh kita bilang reactive oxygen species, radikal bebas. Dia akan merusak si stem cell di akar rambutnya. Gitu, terutama stem cell yang terutama yang sel pigmentnya. Nah kalau sel pigmentnya rusak kayak gitu, dia jadilah uban kayak gitu, nggak bisa menghasilkan pigmen sendiri rambutnya. Jadi lebih mempercepat uban, kebotakan, dan ke kulit penuaan. Radikal bebas itu tadi. Kalau aktif Gitu. Sama juga. Aktif lebih parah. Aktif lebih parah. Kayak Jadi gitu. misalnya aku lagi duduk nih, nyantai itu temanku ngerokok gitu. Kan kehirup. Masuk Tapi juga ke sirkulasi. berarti aku tiba-tiba berubah di usia 20-an gara-gara dia tuh. Bisa faktor genetik jadi. juga sih. Nggak bisa salahin juga. Tapi itu- studinya kayak gitu. Ya tapi itu poin pentingnya kalau dari sisi itu ternyata orang kan cuma ngelihat ngerokok dari sisi perlahan membunuhmu dan segala macam. Tapi konteks perlahan membunuhmu itu bukan dari sisi membunuh, wah lu bakal mati, tapi membunuh kayak Sel. bikin kita lebih kelihatan tua, Ya. sel-sel kita juga makin Ya. parah gitu ya. Betul, sebetulnya yang ditakutin tuh radikal bebasnya sih. Kayak gitu. Yang dimana itu musuh utama penuaan. Kayak gitu, sel ya terutama ya.
umur sel itu dipengaruhi salah satunya dari radikal bebas itu. Terlalu banyak radikal bebas. Contohnya, kita stres, itu terbentuk radikal bebas di badan kita. Kayak gitu. Itu akan, makanya orang bilang jangan kebanyakan stres, Yeah. itu cepet tua. Itu benar. Benar. Jadi umur selnya kita itu jadi lebih muda. Jadi lebih tua. Kayak gitu dibandingkan yang memang dianya happy aja, kayak gitu. Dia nggak merokok, kayak gitu. Jadi balik lagi ke radikal bebas sih. Berarti kalau ada temanku yang awet muda kayak si Hafiz ini berarti nggak ada stres orang sebenarnya. Ya, bisa jadi. Oh gitu ya. Tapi ya itu sisi positifnya ya sih. Maksudnya kenapa harus olahraga, kenapa harus habitnya itu harus positif, terus skincare juga harus jalan-jalan secara lancar gitu ya. Betul. Itu meminimalisir dari sisi kayak penuaan dini. Ya betul. Dan pentingnya minum antioksidan, vitamin Oke. C, vitamin E, kayak gitu. Minumnya tuh harus dalam bentuk kapsul kah atau konsumsi makanan? Dari konsumsi makanan juga bisa sih kayak gitu. Berry, bukan berry penyakit ya, berries. Beris ya. Kayak strawberries, blueberries, kayak gitu. Itu antioksidannya buat anggur, kayak gitu. Oke. Berarti dari sisi rambut aku udah dapat insight menarik. Ntar aku bakal konsultasi di luar podcast lebih detail lah. Siap. Karena nggak mungkin waktunya di sini. Iya. Terus tadi ada teman-teman yang nitip pertanyaan juga dok. Katanya, Kak Bilal, aku kalau malam nggak skincarean gitu, langsung tidur. Itu pengaruhnya gimana? Oke, selama kalau kulit dia nggak ada masalah sih ya nggak apa-apa sih sebetulnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia memang acne prone, kulitnya minyakan banget kayak gitu, menurutku pribadi itu butuh sih skincarean, at least masuk vitamin A, retinol dan adik-adiknya itu kayak gitu, retinol, ada palen, retinoid acid kayak gitu. Itu dia untuk menginhibisi atau menurunkan aktivitas kelenjar minyak kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke kenapa jerawat itu terbentuk, itu kan karena aktivitas kelenjar minyaknya. Jadi kita vitamin A masuk itu untuk menurunkan kelenjar minyak, aktivitas kelenjar minyaknya, dan juga memperbaiki regenerasi kulit. Jadi sel kulit matinya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi nggak kebentuk komedo dan jerawat gitu. Kalau aku kan emang nggak ngerokok dari dulu. Tapi bibir aku nih agak gelap nih dok. Oke. Itu solusinya apa untuk bibir yang gelap dan kehitaman, terutama bagi teman-teman yang tidak pernah merokok? Makanya. Oke. Kan bener aku bilang konsul nih ceritanya. Kalau yang nggak pernah merokok ya kayak gitu, itu penyebabnya dulu ya. Itu bisa karena genetik kayak gitu. Yang kedua karena paparan matahari juga bisa kayak gitu. Jadi kenapa ada tuh lipstick yang ada sun protection factornya, boleh dipakai. Boleh dipakai. Boleh Itu dipakai. bikin lebih cerah atau emang cuma mengatasi aja? Dia akan pertama dia akan melindungin semakin terjadinya kehitaman itu karena aktivitas sel pigmennya kita yang berespon terhadap ultraviolet kayak gitu. Jadi dengan ada pelindung ultraviolet atau SPF itu, jadi sel pigmen kita itu nanti lama-lama kayak udah nggak ada rangsangan dari luar, kayak ya udahlah tidur aja gitu. Jadi nanti dia akan cerah dengan sendiri, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama kayak gitu, 1 bulanan, 1 bulan setengah kalau rajin ya kayak gitu. Dia akan mengalami sel pigmen itu akan tidur kayak gitu. Yang kedua itu bisa kita bantu dengan peeling yang superficial kayak gitu. Jadi pigmen yang ada di luar itu kita kupas sedikit kayak gitu. Jadinya dia agak sedikit lebih cerah gitu. Oke, yang ketiga kita bisa laser pigmen Laser pigmen, kayak ya. gitu. Itu bisa juga. Tapi itu mindsetnya tuh laser pigment lebih instan atau emang butuh waktu juga untuk Butuh waktu. nggak instan Kayak gitu, kayak enggak. tiba-tiba 5 hari gitu ya? Enggak. Dia kerjanya laser pigmen itu ya, mau di wajah, mau di bibir. Pokoknya kalau misalkan dia ngehancurin pigmen, kayak tato juga lah. Gitu, dia ngehancurin pigmen. Jadi tuh pigmen gelap itu ditangkap si gelombangnya, energinya laser itu ditangkap sama si pigmen gelap, dia akan pecah. Kayak gitu. Nah, pecahannya ini itu akan dimakan sama sel imun kita. Jadi butuh waktu proses sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan juga untuk si sel pigmennya itu ngebersihin pigmen-pigmen yang udah dihancurin sama si lasernya itu. Tapi kalau misalnya udah dibersihin sama sel-sel kita, tapi dia tetap ngerokok sama sebulan ke depan, berarti Ya. kalah sel kita itu. Kalah dong pasti. Oh. Buang uang jatuhnya. Iya juga sih, ngapain laser kalau ngerokok? Iya, makanya.
memang kanker serviks selalu ya menjadi perhatian ya, Yap. yang utama ya. Namun ada lagi yang harus diperhatikan ya. Nah, apa itu? Keputihan. Nah, jadi rata-rata tuh pasien saya banyak tuh yang masih pacaran atau yang sudah menikah. Nah, itu konsultasi ke saya mengenai keputihan ini. Jadi saya jelaskan dulu ya secara singkat ya. Boleh. Jadi keputihan itu nama kerennya itu fluor albus atau leucore. Nah, istilah medisnya tuh. Nah, Fluor albus. keputihan itu bisa diartikan adalah cairan yang keluar dari vagina selain darah. Nah, itu keputihan. Dan penyebabnya itu ada 2, faktor fisiologis dan faktor patologis. Nah, untuk faktor fisiologis artinya keputihan yang bagus, keputihan yang normal, ya. Untuk faktor patologis adalah keputihan yang disebabkan oleh penyakit. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang faktor fisiologis, ciri-cirinya keputihannya tidak berbau, tidak berwarna, tidak gatal, dan tidak ada perdarahan. Oke. Seperti itu. Nah, kalau faktor patologis biasanya dikarenakan karena penyakit. Ciri-cirinya adalah keputihannya berbau, ya, berwarna kuning atau sampai kehijauan, gatal, biasanya disertai dengan perdarahan. Seperti itu. Nah, saya mau cerita lagi nih. Silakan, Dok. Ada pasien saya, salah satu pasien saya, jadi pasien umur 26 tahun, datang kontrol ke saya. Jadi mengeluh keputihan yang berbau, ya, baunya udah nggak sedap, lalu warnanya kuning, kehijauan, gatel. Nah, datang ke saya lakukan pemeriksaan nih, mau pemeriksaan segala macam. Nah, langsung saya kasih pengobatan, karena saya udah tahu apa nih penyebabnya. Dia pulang, lalu satu bulan setelah itu dia balik lagi, kambuh lagi keputihannya, seperti itu. Nah, saya menghimbau sekalian ya, jadi untuk wanita-wanita yang curiga, ya, yang merasa ada keputihan berbau, gatal, berwarna, ya, itu langsung aja ke dokter kandungan untuk diperiksakan. Nah, tapi jangan sendiri, bersama pasangannya. Seperti itu. Nah, saya balik lagi ke kasus saya yang tadi ya. Yap. Jadi kenapa bisa kambuh si wanita ini? Itu karena setelah diobati, ternyata wanita ini berhubungan lagi nih sama pacarnya dan tertular lagi. Seperti itu. Jadi saya menghimbau jika ada keputihan yang berbau, datanglah bersama pasangannya. Agar apa? Agar bisa ditangani secara tuntas pengobatannya. Keduanya harus ditangani. Seperti itu. Apalagi kita udah tahu kalau penyebabnya adalah infeksi menular seksual. Itu pasti kena lagi tuh yang cewek kalau misalnya berhubungan. Gitu. Itu yang kita namakan fenomena pingpong. Fenomena pingpong. Jadi setelah diobatin, dia balik kena lagi, nah tektok. Balik lagi, kambuh lagi. Seperti itu. Dan itu sering terjadi ya di Sering dunia terjadi, medis ya? sering terjadi, dan mungkin ada beberapa yang nonton pasien saya juga tahu tentang ini, bakal ngelihat gitu. Tapi itu karena pilihan hidup juga kan, misalnya udah ke dokter, terus udah disarankan harusnya seperti ini, tapi balik lagi ke habit lama, ke kebiasaan lama, dan mereka tahu sebenarnya konsekuensinya apa, tapi bakal balik ke dokter lagi ya. Iya, jadi poin yang paling penting itu, Mas Bilal. Jadi keduanya harus datang, artinya nanti akan diberikan pengobatan keduanya. Nah, secara logika kalau dua-duanya kita obati kan tuntas nih. Jadi kemungkinan untuk kena lagi kan kecil, ya. Misalnya sebulan lagi mereka berhubungan pun ya karena yang satunya udah sembuh. Iya. Seperti itu. Aku pikir tadi kenapa harus datang berdua juga dari sisi emotional support juga sangat penting ya. Emotional Kayak support, mungkin iya. selama ini even kayak tadi cerita di awal-awal ada ibu-ibu yang ada gangguan kehamilan misalnya, ngecek sendiri ke dokter, atau suaminya acuh tak acuh. Tapi kan selama ini yang effort doang terkesan istrinya, mungkin suaminya menandai ya. Iya. Karena kalau dipikir-pikir hal-hal seperti itu sebenarnya hal simpel ya. Itu hanya kayak
itu menimbulkan jadi miskomunikasi dan malah makin ke sana makin jadi nggak baik hubungannya. Benar, benar, Ya, benar. alangkah baiknya kalau udahlah berdua gitu ya. Udahlah kita juga udah sama-sama dewasa kan, ya istilahnya ya udahlah kita obatin bareng-bareng gitu ya. Gitu seperti itu paling. Nah, saya ingin memberikan info juga nih Mas Bilal. Jadi yang namanya keputihan itu juga disebabkan oleh kuman yang dinamakan chlamydia. Banyak bahasa baru ya sekarang. Iya. Chlamydia ya. Chlamydia. Nah, kuman yang dinamakan chlamydia. Nah, apabila seorang wanita memiliki keputihan yang berbau segala macam dan itu akibat dari infeksi kuman chlamydia dan tidak diobati, nah ini bahaya banget. Nah, efeknya apa? Jadi, kuman chlamydia ini nanti bisa menginfeksi dari tuba. Tuba itu adalah saluran yang menghubungkan dari rahim, ya. Jadi ini rahim nih, ya, ini rahim. Ini di sini tuh ada tuba 2. Oh, Nah, ini yang menghubungkan antara rahim dengan ovarium satunya, yang kiri dan yang kanan, gitu. Jadi tubanya ada 2, ovariumnya ada 2 jadi gini. Nah, padahal kita tahu yang namanya proses kehamilan itu kan bertemunya sperma dengan sel telur. Kalau tubanya terinfeksi dan mampet akibat dari chlamydia itu, tidak akan ada pertemuan sel telur dan sperma. Tidak akan terjadi kehamilan. Nah, itulah yang salah satu penyebab susah memiliki anak karena itu. oke. Gitu. Dan nantinya berakhirnya bukan promil, udah nggak bisa dilakukan promil, akhirnya nggak bisa dilakukan promil karena udah mampet dua-duanya dan akhirnya harus ke bayi tabung seperti itu. Para ilmuwan ini emang memilih bidang ilmuwan karena emang kerjanya di balik layar sebenarnya. Jadi tempat yang cocok untuk para introvert. Ya, ya. Oke. Laboratorium adalah tempat cocok untuk para Iya. introvert. Ya, kita sebenarnya nggak perlu bicara, cuman pada saat itu pun mengemukakan riset kita, itu pun ngomongnya sama supervisor dan teman-teman sendiri sebenarnya. Ya, kalau nggak ditanya kita nggak jawab. Ya, kayak di podcast ini. Kalau aku nggak tanya mungkin kita nggak ngobrol ya tadi ya. Ya, enggak. Ya. Oke, Prof. Tapi ada fase, ini manusiawi sih pertanyaannya. Maksudnya ada fase yang walaupun itu game yang kamu sukai, ada fase burnout, kesepian, atau fase-fase low points ketika di laboratorium terus-terusan atau ketika ngerjain ini terus-terusan gitu. Ya, low point itu pada saat pandemi kan sudah saya kemukakan sebelumnya. Ya, kerjanya sendiri kan. Minta Ya. tim nggak dikirimin tim karena konsepnya lebih cepat karena yang kerjakan semuanya. Dan kalau saya take time off untuk training tim yang baru, ya belum tentu hasilnya sesuai standar. Makanya semuanya harus mengikuti standar yang tertinggi. Karena ya obat-obatan yang dipakai oleh manusia harus standarnya yang paling tinggi supaya mengurangi ya efek samping dan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Nah, itu standarisasinya yang paling rumit. Nah, jadi ya, karena ternyata waktu itu kan emang keadaannya mendesak, emergensi dan mereka sudah order dari awal. Jadi semua negara-negara ini sudah mesan vaksinnya walaupun vaksinnya belum lolos uji klinis. Oh, udah Ya. open PO waktu itu ya. Udah open BO dan mereka Ya. udah bayar di muka untuk membiayai riset vaksinnya. Tebak-tebak. Bro, Tebak, main tebak-tebakan sekarang. jumlah yang diorder. Jumlah yang diorder Iya. oleh seluruh negara. Ya. 1 M? 1 miliar? Ya, kali 3 lah, 3 miliar dosis. 3 miliar dosis. Ya, 3 miliar dosis. Berarti Udah setengah populasi dunia. setengah populasi dunia. Mereka udah bayar dan di muka dan mereka udah ngantri, udah ada listnya. Nah, itu kan Wow. makin lama pekerjaannya makin besar. Dan dari skalanya 50 naik skala 200 liter terus sekali produksi. Itu Yap. pun cuma 1 bioreaktor. Waktu itu kita bekerja sama dengan 15 negara. Berarti ada 25 fasilitas yang constantly producing vaksin itu. Ya, dan skalanya harus yang paling tinggi. Jadi naik 1000 liter di dalam bioreaktor itu lebih besar daripada ruangan ini, jauh lebih besar. Wow. 4-4.000 liter yang bioreaktor yang paling tertinggi. Itu untuk menstandarisasi prosesnya rumit sekali. Kan ya
ya banyak yang harus dikerjakan dan biasanya kerjakannya ya waktu itu kerjainnya sendiri 6 bulan itu kerjainnya sendiri pasti ada low pointnya kan. Karena ya saya sih senang kerja sendiri bisa entertain diri sendiri kan tapi kan Oke. lama-lama capek karena kerjanya 18 jam sehari 7 hari seminggu jadi nggak ada libur dan nggak boleh keluar dari lab makanan 3 kali sehari dikirim ke dalam lab. Bisa request nggak makanannya? Enggak, saya udah nggak mikir mau makan apa itu biasanya Waduh. juga nggak ada waktu untuk makan karena sendiri gedungnya kosong kan. Wow. Jadi saya lari-lari itu di kompleksnya satu lab tapi alatnya nggak di satu gedung. Dia ada di 5 gedung yang berbeda. Saya harus setup eksperimennya paralel. Jadi saya lari-lari. Jadi kayak olahraga bener sih. Olahraga bener tapi ya konsepnya kalau ada waktu makan kalau nggak ada ya kerjain karena deadline-nya mepet. Ya waktu itu ya ada low point-nya. Waktu itu saya sih sudah mau resign di tengah-tengah itu. Ya iyalah, aku ngebayangin aja mau resign dari Iya. hari pertama gitu loh. Ya it is not something that I sign up for. Saya pindah dari Australia di industri karena emang kerjanya banyak. Saya pilih ke akademik. Mungkin saya mikirnya mau liburan dan nyantai. Karena kerjaan di akademik sebenarnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan di industri. Saya mau Iya, sebenarnya plannya itu mau jalan-jalan di Eropa, tapi kan lockdown. Oke. Akhirnya, ya. Itu Jadi berarti ya, akhir 2019 kalau nggak salah. akhir 2019 ya, Hmm. begitu kondisinya. Ya ada itu low pointnya. Saya mau resign. Aku ngomong di depan semua kolaborator pada saat Zoom. Ya. Gimana bilangnya? Saya mau resign gitu atau gimana? Dia bilang ya karena aku bilang kan ya satu karena saya udah minta tim untuk membantu tapi nggak ada yang dikirim. Yang kedua goalnya udah impossible gitu. Waktunya time periodnya impossible deadline gitu dan skalanya sudah lewat dari yang kita plan dari awal. Nggak mungkin 3 miliar dosis kita harus buat dari mana ya ini maksudnya produksinya berarti sistemnya harus dirubah total supaya produksinya tinggi dalam satu batch itu. Wah itu kita mesti ngetes seberapa juta kondisi dan itu harus dikerjakan sendiri di dalam lab Yap. dalam skala yang itu dan nggak boleh ada yang salah perhitungannya. Gokil sih itu. Itu aku udah bilang ya tapi waktu itu dan akhirnya supervisornya bilang oke, kita sudah meeting hari ini. Terus aku pack barang udah mau pulang ke tempat kos gitu. Terus bos saya telepon bilang bisa minta waktu, dia bilang ya ngomong aja sekarang. Terus kenapa dia bilang benar Karina mau resign? Dia bilang saya resign mau ngapain? Saya bilang ya saya di rumah kan. Teman-teman yang lain juga di rumah kan. Nggak ada treatment yang berbeda dengan saintis yang bekerja di lab dengan saintis yang bekerja di rumah. Tetap kita dapatkan gaji yang sama. Karena di Oxford nggak ada sistem overtime. Oh gitu. Ya, dan mereka kan lockdown bukan salah mereka. Jadi tetap. Ya juga tetap nggak ada yang perbedaannya. Ya, mending kan saya di rumah kok gitu dengan mengikuti lockdown. Ya, cuman supervisor saya cuma bilang 3 hal sih. Yang satu ya ngomongnya tentang tanggung jawab. Jadi kita saintis, kita kerja lama, sekolah lama ini untuk masa-masa seperti ini, masa emergency supaya kita ada gunanya. Yang kedua, vaksinnya katanya kita tes udah di uji klinis, ada potensi untuk lulus uji klinis fase ketiga. Waktu itu kita belum tahu apakah vaksin ini bisa lulus uji klinis apa enggak. Yap. Karena kan cuma 10% dari obat-obatan yang masuk uji klinis bisa lolos sampai komersial. Nah, jadi ada 90% chance itu kita kerja for nothing kan. Ya benar. Yang ketiga lebih ke arah blackmail kan. Gimana Jadi supervisornya bilang karena mau berhenti. Kamu tahu kan kalau kamu keluar dari project ini, projectnya berhenti. Karena yang ngerjain dari awal sampai akhir emang kamu kan proses produksinya. Dan yang dikejar kan jumlahnya, dosisnya dan menurunkan harga supaya orang-orang bisa afford itu. Itu tugas saya yang paling utama. Jadi kalau vaksinnya cuma bisa diproduksi ribuan dosis sama aja nggak ada vaksin. Karena konsep vaksin itu dipakai oleh banyak orang supaya punya kekebalan komunitas. Karena kalau satu negara itu pakai vaksin sendiri tapi negara lain nggak dapat vaksin, ya sama aja penyebarannya tetap konstan. Jadi sebenarnya konsep vaksin itu semuanya harus memakai vaksin.
Iya. Jadi waktu itu kita memutuskan untuk kalau sudah komersial kita jual vaksinnya tanpa profit supaya negara-negara yang berkembang bisa afford vaksinnya. Karena yang lain-lain jual vaksinnya mahal. Jadi sebenarnya kita nggak ambil profit dari pada saat pandemi gitu. Jadi waktu itu yang terakhir dibilang ya waktu itu benar orang-orang mati kanan kiri gitu. Yeah. Dia bilang ya people died left and right. You still want to walk away from the project. Ya, itu aku nggak bisa argue kan. Yang pertama, yang kedua saya bisa argue. Yang pertama saya bukan orang Inggris, saya nggak perlu defense negara Inggris. Itu kan katanya salah satunya harapan bagi negara Inggris Yeah. gitu. Yang kedua yang kenapa saya yang harus kerjakan, banyak saintis yang lain sih. Walaupun dia bilangnya arguenya mereka nggak mengerti standarisasi karena saya yang buat protokolnya dari awal sampai akhir. Yang terakhir saya nggak bisa argue emang. Saya nggak bisa walk away kalau saya bisa kerjakan sesuatu dari sesuatu yang fatal gitu. Kalau saya walk away dan mungkin akibatnya agak lebih fatal gitu, seperti itu. Jadi waktu itu saya cuma minta waktu hari itu untuk berpikir. Ya, jadi besoknya saya kerja seperti biasa. Ya itu salah satu mungkin yang paling apa ya? Yang sampai sekarang saya masih ingat gitu pelajarannya. Itu kalau dibilang dari sisi jangan pernah menyerah, itu level jangan pernah menyerah ada 1 miliar orang yang menunggu Anda loh. Jangan pernah menyerah, tapi kalau Anda menyerah 1 miliar orang berharap pada vaksin itu loh. Ya waktu itu saya nggak pikir ini 1 miliar ya kerjakannya satu-satu lah maksudnya. Udah capek pikirin goalnya terlalu impossible sih. Ya itu impossible Ya, sih. Di mata aku impossible sangat-sangat gitu. impossible sih. Manusia itu mengingat sesuatu, bagian otak yang terlibat dinamakan sebagai hipokampus. Bagian dari sistem limbik lah namanya. Sistem limbik yang mengatur emosi manusia. Menariknya, kalau dilihat dari struktur otak manusia, hipokampus itu ada di sisi kanan otak, ada di sisi kiri otak, di sisi dalamnya. Di depan hipokampus itu ada bagian otak namanya amigdala. Seperti satu bangunan lah dia. Amigdala ini yang sebetulnya pusat emosi manusia. Sementara hipokampus itu adalah pusat memori manusia. Gampangnya seperti itu. Ketika kita mengingat sesuatu, Bang Bilal, lebih mudah bagi kita jika sebuah momen atau kejadian itu betul-betul menstimulasi emosional kita. Dan biasanya emosi-emosi negatif. Makanya lebih mudah kita mengingat nama guru yang galak dibandingkan nama guru yang baik. Ya nggak kira-kira seperti itu. Lebih mudah kita ketika dikhianati pacar atau diberi hadiah oleh pacar. Selalu seperti itu kalau saya tanya kepada para mahasiswa. Nah sekarang kasusnya Almira, ketika melihat orang-orang yang kembali mengingatkan dia pada trauma. Manusia itu ketika mengingat sebuah kejadian, ia mengingat asosiasinya. Apa yang melekat pada kejadian itu. Misalnya, kita memiliki teman baik. Berteman baik, dan kita sangat mengingat seperti apa aroma dia. Bau parfumnya seperti apa. Suatu ketika kita ketemu dengan orang lain dan mencium bau yang sama, pikiran kita tiba-tiba terlempar ke teman kita yang lama itu. Nah sekarang mengenai masalah ketemu nih sama orang-orang yang membuat saya trauma. Dalam otak manusia ada yang dinamakan sebagai blink atau thin slicing itu. Hanya dengan secuil informasi kita mengingat lagi kejadian-kejadian yang banyak. Nah sekarang mengenai masalah teringat lagi pada trauma itu, memang tidak hanya perkara full kejadiannya. Hal-hal yang hanya sebagian-sebagiannya saja bisa membuat kita teringat kepada hal-hal yang lama. Sekarang gimana sih cara kita mengatasinya? Bang, yang namanya memori itu bisa tertutupi dengan cara memori-memori baru. Masalahnya adalah manusia ketika sudah memiliki trauma, ia sendiri sulit untuk move on. Pindah dari memorinya itu. Kecuali ia memiliki pengalaman-pengalaman yang baik yang membuat ia kehilangan lagi tuh memori-memori yang traumatis seperti itu. Caranya gimana? Itu memang butuh waktu. Dan yang paling penting kita itu punya partner, punya pendamping yang tidak toksik seperti dulu. Dengan pengalaman, memakan waktu, muncul memori-memori baru, trauma itu akan hilang.
Maka pertanyaannya, bisa nggak sih trauma itu hilang? Mudah-mudahan bisa. Tapi bisa nggak dalam waktu sebentar? Itu yang sulit. Selalu membutuhkan waktu. Nah sekarang pertanyaannya pada Almira itu, kalau ketemu lagi bagaimana? Kalau ia bisa menghindar, ya hindari. Terlalu banyak tantangan dalam hidup kita toh. Kalau ada hal yang bisa dihindari, ya sudahlah, nggak usah nambah beban. Otak kita juga punya batasan, namanya itu cognitive load lah. Kalau ada hal-hal yang bisa kita kerjakan yang lebih baik, kerjakan itu dulu. Mengenai masalah ini udah tinggalkan dulu deh. Kira-kira seperti itu Pak Bilal. Karena kalau konteks Blink yang tadi itu ada bukunya juga yang pernah aku baca. Bener. Ya, Dan itu benar. Yap. Betul-betul seperti itu. Bagaimana manusia itu mengingat sesuatu karena asosiasinya. Makanya kalau kita ketemu seseorang, kok ada orang yang langsung judgment, itu bukan pengalaman pertamanya pasti. Setuju. Ia sudah begitu banyak pengalaman-pengalaman yang karakternya mirip dengan orang baru. Makanya begitu ketemu orang sebentar, orangnya seperti ini. Ya karena dia punya pengalaman. Bagaimana penampilannya, bagaimana intonasi suaranya, bagaimana pembawaannya. Orang-orang yang bisa menjudgment seperti itu biasanya adalah orang-orang yang memang sudah makan asam garamnya lah ketemu banyak orang. Setuju. Kira-kira seperti itu. Tapi kan selama ini orang menggiringnya ke arah gue anak indigo nih, gue bisa melihat orang dari kesan pertama. Padahal banyak fakta-fakta lapangan yang aku notice, even aku sendiri, ketika misalnya melihat, wah ini konten bakal rame, itu karena ada kumpulan pengalaman ya, akumulasi pengalaman tadi yang jadi blinknya aku untuk bisa menyimpulkan bahwa, oke ini bakal terjadi seperti ini. Betul. Even kayak ada beberapa temanku yang nikah gitu ya. Aku gak kenal misalnya pasangannya, tapi aku kayak ngeblink, wah ini is it the right one for you gitu aku tanya. Tapi ada 2 tahun kemudian kayak bercerai, itu aku rasa wah blink gue Ngerti. itu Jangan kan terjadi gitu karena Bang. pengalaman. Ketika kita bersalaman dengan orang saja, kita sesungguhnya sudah bisa menilai itu bagaimana karakter dia. Karena kan kita bukan baru pertama kali melihat orang-orang serupa. Itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Makanya bagaimana cara membawakan diri itu harus diperhatikan. Tapi tadi juga sangat-sangat tepat sih, kayak tentuin prioritas dulu, jangan semua lo ambil, atau kayak tadi misalnya ada orang yang mungkin bisa jadi melukai lagi, itu lebih milih untuk menghindari ya. Ada satu hal menarik nih Bang, ini betul-betul saya pelajari ya Bang ya, di bidang leadership lah, karena itulah yang kami kembangkan sekarang di Brunei dan juga di Indonesia toh. Kalau hendak mengerjakan semuanya, yang terjadi apa? Tidak ada satupun yang terkerjakan. Kalau ada orang yang ahli segalanya, itu apa artinya? Ia tidak ahli pada apapun. If someone is expert in everything, it means he is expert at nothing. Itu betul-betul kami tanamkan di bidang leadership. Jadi kalau hendak menjadi ahli segalanya percuma. Kalau hendak mengerjakan semuanya, yang terjadi adalah tidak ada satupun yang terkerjakan. Kita harus bisa mulai menentukan mana prioritas. Melepaskan satu ya bukan priority yang bikin hati kita remuk, ya buat apa toh? Pikirin aja hal-hal lain. Kira-kira seperti itu Bang. Ini juga jadi fakta yang harus kita ketahui bersama. Memang kalau di luar negeri warna tutup botol itu mencerminkan kandungan isi dari air tadi. Ada yang air pegunungan, ada yang air mineral, ada yang air demineral dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia itu tidak berlaku. Bahkan BPOM sudah sempat memberikan informasi bahwa setiap warna yang diberikan atau menjadi identitas dari masing-masing air yang ada di Indonesia itu menunjukkan identitas brand atau brand color, brand identity dari brand tersebut. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama isinya gitu. Mungkin kita juga bisa membedakan kandungan isi dari air tadi based on informasi dari brand tersebut. Ada yang klaimnya brand air mineral yang mengandung mineral, air yang tidak mengandung demineral, air yang pH tinggi dan sebagainya. Itu yang kita bisa jadi patokan. Pokoknya yang paling penting yang berlaku standarnya di Indonesia adalah kita melihat label kemasan. Ya, label kemasannya apakah dia mencantumkan mineral, which is dia berarti air mineral. Label kemasan yang dia bilangnya ini air mineral, pasti ada kode-kodenya, ada informasinya. Itu yang perlu lagi-lagi kita tekankan, bahwa kemampuan membaca tadi yang harus benar-benar paten, wajib hukumnya untuk
Indonesia untuk semua produk terutamanya. Tadi sebutin air demineral, itu konteksnya dia nggak ada mineral atau gimana airnya? Oke, air demineral itu adalah air yang dihilangkan kandungan mineralnya. Kadang ada orang yang mempunyai kebutuhan kesehatan khusus sehingga dia tidak bisa konsumsi mineral secara berlebihan. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak yang kalau kita umumnya yang warnanya biru-biru itu biasanya mostly ada yang nyantumin air mineralnya tuh, ada kandungan mineralnya, kalsiumnya berapa, kaliumnya berapa, potasium, magnesium segala macam. Ada kalau nggak salah di Indonesia ada yang warna orange, itu dia klaimnya adalah air demineral. Jadi nggak ada mineralnya sama sekali gitu. Jadi emang air ya untuk kesegaran tubuh, untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh gitu. Ada juga mungkin yang kalau nggak salah ini ada warna Tosca. Tahu. Tosca itu dia warna air pH tinggi. Fungsinya buat kalau misalnya kita beraktivitas berat atau olahraga secara teratur dan intens, itu bisa kembali mengondisikan keadaan fisik tubuh kita setelah kehilangan elektrolit dan segala macamnya. Sama kayak kita minum ion. Oke. Makanya dia klaimnya kalau misalnya kita kebiasaan minum kopi nih misalnya, kopi kan asam tuh. Ya, buat menetralkan kondisi badan kita untuk dalam keadaan yang stabil lagi, kita butuh sesuatu yang agak sedikit basah, tapi tidak berlebihan. Itu makanya bisa pakai air yang pH-nya 8+ segala macam gitu. Itu bisa jadi satu opsi juga. Aku baru tahu di luar negeri emang rata-rata ada menyesuaikan sama. Ada informasinya gitu, tapi tergantung ya negara mana dulu. Kayaknya Jepang menerapkan itu kayaknya. Negara mana dulu. Setahu aku tuh Malaysia kalau nggak salah. Ya, Malaysia itu sudah menerapkan hal tersebut. Bahkan kalau misalnya kayak gini kan, peraturan per negara beda-beda ya. Kayak di Singapura itu sempat ada namanya Nutrigrade. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Jadi ada kayak grade A, B, C, D. A itu adalah yang no sugar. B itu yang kandungan sugarnya 5% atau berapa gitu. Yang paling the worst adalah kandungan yang D. D itu kalau di Singapura dia dilarang untuk iklan. Seru Tapi ya? dia beredar ya? Tapi tetap beredar. Tapi seru ya? Jadi kayak kalau kita bisa menerapkan Nutrigrade ini di Indonesia, betapa banyaknya orang yang aware kalau minuman ini berapa kandungan gulanya. Tapi harganya berarti dari A ke D itu harganya dari naik ke turun banget ya? Bisa jadi itu atau bisa jadi emang dia pakai pemanis buatan misalnya. Oke. Ya, itu kan bisa jadi kompetisi kan. At least orang-orang tuh aware, oh aku minum D berarti ini minuman yang manis banget. Ini aku ngebayangin banget sih kalau misalnya pemerintah Indonesia bisa menerapkan konsep ini. Nggak cuma di gula ya, tapi mungkin di kandungan natrium. Aku sempat baca kayak kemarin Sri Mulyani itu mau bikin usulan bahwa snack bernatrium itu akan dikasih cukai. Kenapa? Ini adalah hal yang positif, berarti harganya akan makin tinggi dong, akan makin mahal ya. Jadi orang tuh akan lebih aware. Apa yang lo makan itu bisa jadi lebih mahal karena dia kena cukai. Ini langkah yang bagus untuk kesehatan Indonesia. Bener. Mantap ya. Aku baru tahu loh yang tadi ada kayak grade A, grade B, grade C, grade D. Mungkin kalau diterapkan di Indonesia itu nggak kebayang kalau grade A itu biasanya orang-orang yang baru gajian tuh. Oke. A itu awal bulan kan. Oke. Grade D tuh yang desperate, nggak ada uang. Akhir bulan. Kalau sekarang ya di Indonesia itu banyak minuman manis yang klaimnya zero kalori, bebas gula. Kenapa? Karena dia pakai sukralosa. Sukralosa ini adalah rekayasa dari sukros, dari gula biasa yang diubah struktur kimia gula yang punya rasa 600 kali lebih manis dibandingkan gula biasa, tapi dia tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi diminum doang, rasa manisnya ada dan langsung dikeluarkan. Gitu. Makanya so far penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan ini tuh aman. Dan ngomongin harga, sangat kompetitif loh dengan minuman yang manis-manis, bahkan bisa lebih murah. Gokil. Apalagi kalau dijual di pesawat itu. Iya. Makanya tinggal kalau misalnya udah ada Nutrigrade-nya tadi di Indonesia, orang lebih aware dengan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum juga. Aku kan? setuju. Kita tunggu aja pemerintah gimana nih. Tapi dari sisi brand dan marketingnya bisa aja perdebatan di situ ya. Iya. Tapi harusnya dari science base-nya sih nggak ada. Maksudnya dampak buruknya so far ya. Itu bisa jadi agenda untuk Indonesia emas kali ya. Indonesia emas 2045 ya.